Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Filidzana Moralubis dengan NPM 190300062, kelas 6B Kesejahteraan Sosial Pagi, mata kuliah Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Kali ini saya akan menjabarkan materi perkuliahan yang kedua, yaitu gambaran teori pembangunan. Berikut ringkasannya. Teori pembangunan telah dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjelaskan kemiskinan massal. Pembangunan aliran pemikiran mencerminkan secara kasar urutan kronologis penampilan berikut. 1. Teori modernisasi pada tahun 1950-an. Aliran pemikiran modernisasi adalah upaya pertama untuk mengartikulasikan masalah pembangunan dalam hal kebutuhan untuk mengubah ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern. Yang kedua, teori ketergantungan. Pada tahun 1960-an akhir sampai awal tahun 1970-an. Kepercayaan teoritis dari ketergantungan adalah bahwa penetrasi kapitalis mengarah mereproduksi gabungan dan perkembangan yang tidak merata dari bagian-bagian penyusunnya. Dan yang ketiga, pandangan ekonomi dunia. Itu pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an. Aliran pemikiran ini menimbulkan masalah pembangunan, bukan dalam hal kemandirian yang diinginkan, pertumbuhan otonom, dan bukan dalam hal ketergantungan yang tidak diinginkan, tetapi dalam hal yang diperlukan, saling ketergantungan global. Definisi yang umum digunakan di mata pencaharian berkelanjutan, tata kelola, kewirausahaan, dan pengembangan, dan manajemen bencana. 1. Akuntabilitas. Mekanisme memegang pejabat yang bertanggung jawab atas kegagalan, ketidakmampuan, atau penipuan. Mekanisme akuntabilitas dapat membahas siapa yang memegang jabatan dan sifat keputusan yang dibuat oleh mereka yang menjabat. Yang kedua, koordinasi dan pengelolaan bantuan, yaitu proses di mana pemerintah menerima, mengintegrasi, dan merencanakan bantuan internasional untuk mendukung tujuan, prioritas, dan strategi nasional. Manajemen bantuan adalah proses mengintegrasi eksternal dan sumber daya internal dalam pelaksanaan program pembangunan nasional dan kegiatan. Ketiga, kapasitas. Kapasitas pengembangan dan kapasitas pembangunan. Kapasitas adalah keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi. Tujuan pengembangan dan pembangunan kapasitas adalah untuk membantu pemerintah, organisasi, dan orang-orang mencapai tingkat swasembada yang memungkinkan mereka untuk mengelola urusan mereka sendiri secara efektif. Yang keempat, daya dukung, yaitu kemampuan ekosistem tertentu untuk mendukung dengan produksi berkelanjutan sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka, reproduksi, dan pertumbuhan pada waktu tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu masyarakat sipil dan organisasi, yaitu masyarakat sipil mengacu pada individu dalam kelompok, terorganisir sebagai warga negara yang berinteraksi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Organisasi masyarakat sipil adalah banyak dari asosiasi sekitar yang masyarakat secara sukarela mengatur dirinya dan mewakili berbagai kepentingan dan ikatan dari suku dan agama melalui kesamaan profesi. Terima kasih, itu saja ringkasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.